Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Nur Irmanti, peserta pelatihan Surveillance PD3I bagi Puskesmas di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Angkatan 2 tahun 2024. Pertama-tama, kita harus terlebih dahulu menggunakan APD standar. Di antaranya baju APD, kemudian masker, sarung tangan, saya akan memperagakan pengambilan spesimen dan pengepakan spesimen suspek AFP. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pastinya spesimen AFP, spesimen tinja, kemudian kertas parafilm, gunting, alat tulis, label untuk di spesimen karier, plastik klip kecil, plastik klip besar, spesimen karier yang di dalamnya terdapat full pack, dan jangan lupa form yang digunakan yaitu form investigasi dan form pengiriman spesimen. Pengambilan spesimen AFP dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Pot yang digunakan yaitu pot standar untuk penggunaan spesimen AFP, ada bentuk sendok di dalam tutupnya. Namun jika tidak ada, kita bisa menggunakan pot yang bertutup ulir sehingga bisa penutupannya diputar dan tidak terjadi kebocoran. Kriteria spesimen yang adekuat yaitu 2 spesimen dikumpulkan kurang dari atau sama dengan 14 hari setelah terjadinya kelumpuhan. 2 spesimen tersebut dikumpulkan dalam tenggat minimal 24 jam dari pengambilan pertama dengan pengambilan spesimen yang kedua. Volume spesimen yang adekuat yaitu sebanyak 8 gram atau sebesar 1 ruas ibu jari orang dewasa atau 1 sendok makan jika anak mengalami diare. Setelah pengambilan ini selesai, yang pertama kita simpan di kulkas, lalu dilanjutkan untuk menunggu pengambilan yang kedua. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pertama, memberikan label pada pot spesimen. Di sini terdapat nomor EPID, nama, umur, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan spesimen. Untuk nomor EPID kita tidak diisi karena kita hanya akan mengirimkannya dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan. Yang mengisi nomor EPID yaitu Dinas Kesehatan. Terlebih dahulu kita lakukan labelan yang satu lagi. Jangan lupa labelnya diberikan lakban agar tidak rusak namanya. Pastikan spesimen AFP yang terkumpul sudah ada 2 dengan rentang waktu 24 jam dari pengambilan pertama ke pengambilan kedua. Setelah labelnya diberikan lakban agar tidak basah dan tidak rusak penamaannya, kita fiksasi tutupnya dengan parafilm agar mencegah terjadinya kebocoran. Setelah kita fiksasi, kita masukkan ke dalam kantong plastik klip kecil satu persatu, jangan lupa dirapatkan. Lalu dikumpulkan dalam klip yang cukup besar. Setelah itu, masukkan ke dalam spesimen karier atau full box yang sudah di bawahnya sudah ada peredam, bisa menggunakan kertas bekas atau saya menggunakan foam bekas tapi bersih. Gunanya yaitu agar saat di perjalanan spesimen tidak terguncang. Lalu ditutup. Kemudian siapkan pelabelan untuk spesimen karier, terdiri dari alamat pengirim, alamat yang dituju, kemudian tanda agar tidak kulboxnya tidak dibolak-balik. Kita pasang terlebih dahulu.
Ini untuk alamat pengirim. Kita dari Puskesmas untuk mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Di sisi yang lain, kita simpan alamat yang dituju. Kemudian, khusus untuk spesimen AFP, kita berikan label di dalam coolbox, yaitu spesimen AFP. Kenapa? Karena coolbox yang digunakan untuk penyimpanan spesimen AFP tidak boleh digunakan oleh lain lagi, misalkan oleh vaksin atau sampel yang lain. Setelah selesai, jangan lupa form EP1 dan EP4 kita masukkan ke dalam plastik, yang besar. Simpan di atasnya agar tidak disimpan di dalam, karena agar tidak terkontaminasi. Kemudian rapatkan kembali tutup coolbox dengan menggunakan lakban agar suhu dalam coolbox tetap terjaga 2-8 derajat Celcius. Demikian simulasi pengambilan dan pengepakan spesimen AFP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.